Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mang Gusdul. Halo lagi Kak Eko. Ngoper. Naon atuh ngoper? Ngomongkeun Persib. Kali ini enggak berdua. Wih, eksklusif ini ya? Ada satu lagi ya, yaitu orangnya juga sebetulnya eksklusif. Jadi narasumber eksklusif, orangnya eksklusif karena brewokan. Ini sudah ada bersama kami Kang Aji, apa kabar? Kang Aji, halo, apa kabar Kang Aji? Kang Aji ini adalah CEO ya, CEO dari APPI. APPI, betul. Kalau kita ngomongin APPI, ini singkatan. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Ya, betul ya? Betul. Tuh. Nah, ini bahasa Inggrisnya nih, Indonesian Player Union. Enggak, sebelum kita ngobrol sama Kang Aji ya. Kang Aji, ini orang-orang taunya kalau APPI itu kan presidennya Andri Tani. Ya. Andri Tani, lalu wapresnya sekarang ini Ahmad Jufrianto dari Persib ya. Lalu di tahun-tahun yang lalu tuh ada Ponario Astaman yang pernah tuh, Firman Utina gitu ya. Nah ini ngelihat Anda pejabat APPI kok kayaknya tongkrongannya nggak ada pemain bolanya ya. Jadi gimana, nggak harus pemain bola ya? Wah, karena kan memang sebenarnya saya cuman CEO, bagian dari staff, bagian dari ESCO yang ditugaskan untuk penugasan di staff sih. Jadi sebenarnya bukan jadi pemain. Sebenarnya posisi sebelumnya ada Ponario Astaman, itu kan posisinya sebagai CEO juga. Sebelum lagi ada Bung Jebret. Jadi memang nggak, kalau posisi CEO nggak mesti pemain. Oh, itu hal paling penting ya. Jadi kalau Anda ngelihat pengurus APPI bukan pemain bola, itu hal yang lumrah ya. Di berbagai asosiasi pesepak bola di negara lain juga seperti itu ya. Untuk posisi CEO aja, atau mungkin bahasa lain dari CEO adalah sekjen. Cuman kalau untuk pengurus exco itu wajib harus pemain atau mantan pemain yang memang fokus hanya untuk ngurusin pemain gitu. Bukan jadi pelatih, bukan jadi pengurus klub, tapi beberapa dari luar kayak Itali, presidennya Tomasi udah pensiun lama, cuman dia ya kerjanya full time di situ gitu. Cuman kalau untuk posisi CEO tadi atau sekjen lah, itu bisa dari luar pemain. Oke. Nah, ini kan baru ya, kepengurusan baru. Oh ya. Oke, ini kan berarti kan ada masa jabatan nih. Yang kemarin berarti gimana nih bisa menjelaskan kenapa baru sekarang kita ada lagi, terus yang kemarin juga gimana? APPI sebenarnya berdiri tahun 2008. Tapi mulai reaktifnya 2011 karena dualisme. Waktu itu wakil presidennya Ponario sama Bambang, CEO-nya itu Valentino Jebret. Ini Bambang mana dulu nih? Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas ya. Bukan yang lagi ramai sekarang. Nah, 2011 sampai 2017 sebenarnya memang jadi 6 tahun. Karena ada dualisme, terus juga ada dualisme asosiasi pemain. PSSI dulu bentuk APSI namanya, akhirnya PAPSI udah nggak ada lah, jadi cuma APP doang. Baru 2017 pilih pengurus, presidennya Firman, wakilnya Andri Tani, CEO-nya Ponario. Sampai di 2021 kemarin. Nah, ini per 4 tahun kita konsisten lah, pengen pergantian regenerasi setiap 4 tahun tetap ada. Bagus. Sekarang 4 tahun, berarti yang kemarin 6 tahun sampai 7 tahun. Yang pertama, yang kedua tapi 4 tahun persis kan. Yang kedua 4 tahun dan sekarang pun mau harus 4 tahun. Harus 4 tahun. Kenapa harus 4 tahun? Karena ide artinya memang pengennya bikinnya 4 tahun. Sesuai dengan arahan dari FIFPro, kita punya atasan kan. Kayak PSSI punya FIFA, kita punya FIFPro. Dia bikin semacam durasinya per 4 tahun tuh ganti pengurus. Jadi ini bagus, Mang. Ini tuh berarti demokratis. Yang namanya hal demokratis ini kan berarti aspirasi ya. Karena memang APPI ini kan mewakili para pesepak bola pro ya, di seluruh klub loh. Seluruh klub pro APPI gitu. Bahkan sekarang sih untuk yang periode sekarang udah mulai ke Liga 3. Liga 3 anggotanya gitu ya. Anggotanya. Karena sebenarnya kita ngeliatnya ada hope di sana. Kan pemain Liga 3 nih usia muda semua. Yang 3-5 tahun lagi pasti main di Liga 2 Liga 1 pastilah harapannya ya. Jadi udah terbiasa. Jadi udah terbiasa. Jadi enggak datang ke Liga 2 Liga 1 berhadapan dengan APP ini makhluk apa ketika dari Liga 3 udah dulu begini, meskipun enggak ada kasus, meskipun belum ada yang aneh-aneh, tapi udah tahu dulu lah. Jadi pengennya long term lah, ada hope di sana. Ini wajib nggak sih pemain Liga 1, Liga 2, Liga 3 masuk APPI jadi anggota APPI? Kan di situ juga ada pemain asing. Pemain asing juga harus gimana nih? Apakah harus masuk APPI juga atau gimana? Kan kalau pemain asing ada agennya dari luar, biasanya seperti itu. Gimana nih? Secara namanya demokrasi, aspirasi kan pasti juga ada kebebasan. Ketika nggak mau juga silahkan, mau banyak keuntungannya. Banyak keuntungannya. Tapi di sini banyak aspek administratif yang mengharuskan menjadi member APPI. Ketika kegiatan kita terlibat harus jadi member, atau punya case yang bisa masuk ke NDRC, itu tertulisnya harus menjadi member asosiasi yaitu APPI. Jadi pencegahan lah. Jadi ketika memang ada apa, mendingan dari awal, dan nggak melulu tentang kasus kan, beberapa program juga kita kasih
edukasi juga kita berikan, jadi dapatnya dari awal, nggak ujuk-ujuk datang ada kasus gitu. Pengennya kan nggak gitu mulu. Masuk jadi anggota karena ada kasus, Ya. nggak begitu kan? Udah itu 5 tahun lalu lah. Sekarang Jadi meskipun tingkat jangan- kesadaran. Jadi masuk dulu jadi anggota. Jadi kalau ada apa-apa baru mereka punya hak-hak gitu ya. Yes. Ya. Oke, kan punya hak nih si anggota. Wajib ada kewajiban nggak ke APPI misalkan harus Iuran, lah, eta. apa? Ada. Seperti itu. Jadi apakah harus ada iuran tiap bulan atau gimana per tahun bayar? Karena kan si anggota APPI itu kan punya hak. Ketika masuk APPI dia punya hak, punya Ada kewajiban juga, gitu ya. punya perlindungan, punya apa kan? Nah, makanya sekarang dari anggotanya sendiri apakah ada kewajiban yang harus dibayar atau gimana? Ada iuran membership jumlahnya menurut info lebih kecil daripada iuran supporter bola per tahun. Misalnya Luar biasa. kita sih kalau sebut lah nggak apa-apa, 300.000 untuk Liga 1 setahun. Setahun itu. 300.000 ya. Padahal kontrak mereka ratusan juta miliaran ya. Miliaran, 300.000 mah Hanya Boleh untuk bensin, nunggu. solidaritas doang. Oke. Dan uangnya itu Liga 2 200.000, Liga 3 cuma 100.000 Waduh, setahun ya. tahun. Wes. Nah itu duitnya buat kayak misalnya kemarin ada meninggal almarhum Taufik, Oh, Oke. ada pemain cedera yang memang akhirnya putus kontrak, atau mungkin ada anaknya meninggal, pemainnya meninggal gitu kayak almarhum Daryono, ya kita pakai duit itu untuk transparan ya. kalau yang donasi ya, karena pasti kan angkanya nggak pernah nyampe 100 juta lah, karena kecil, belum semua bayar sih, cuman sekalinya udah ada perapihan daripada bayar. Kalau itu sih duitnya memang murni untuk main, dibalikin langsung. Luar biasa. itu kan tertarik sih sebenarnya ngepas daripada supporter yang iurannya lebih gede daripada APPI. Ini ngomong-ngomong supporter, dulu tuh APPI Bobotoh tuh jujur lah, Bobotoh itu seperti berseberangan dengan Bobotoh karena pengurus APPI itu ternyata kebanyakan ini nggak dari Persibnya, nggak ada. Padahal itu bisa dijelasin kan nih? Padahal gitu lah. Minum dulu. Oh, minum dulu. Ini bukan alkohol sekali lagi, cuman ya satu merek lah. Gimana itu? Beberapa tahun yang lalu ya, Bobotoh pernah seakan-akan antipati sama PSSI sama APPI ya, APPI. Dan seperti itu nggak sih kenyataannya, merasakan nggak apa gimana? Itu kan tahun 2018 ya, sebenarnya karena Tunggu dulu, 2018 presiden APPI-nya siapa saat itu? Firman Utina, Nah, wakil Andri. Nah, memang jadinya terlihat karena insidennya waktu ada supporter Persija meninggal lah, yang kita minta untuk ketegasan, dan jadi klub Persibnya yang kena. Yang waktu itu lagi top lah, lagi di atas, lagi persaingan Persib juga ketat banget lah. padahal Sebenarnya nggak ada sentimen seperti itu ya. Nggak Sebenarnya ada, justru Persib termasuk klub yang kita paling dekat dari awal. dari awal. 2013 kita bikin diskusi bulanan, ada di YouTube-nya waktu itu. Oh, maksudnya Farhan itu ya? Farhan. Oh, iya, Karena iya. kita mau nampilin klub mana sih yang potensial, yang sangat baik secara pengelolaan. Dulu belum ada Bali United. Akhirnya muncul di IPO sendiri. Cuman dulu Persib yang kita ambil. Ya. 2014 kita bahkan di babak 8 besar yang pas juara bisa masuk ke bisnya Persib. Karena memang waktu itu paling terbuka lah, paling klub yang paling punya pemikiran terbuka sebenarnya waktu itu. Persib ya. Tunggu dulu, di bis ketemu Haji Umuh nggak? Ada Ada ya? waktu sama Valen. Oh, Di- ngerti. Udah, skip berikutnya. Oke, lanjut. Ya itu terus termasuk juga memang justru sebenarnya bukan sama Persib, sama Persija, bahkan dari dulu yang kita sering serang lah, kita sering Persija sering diserang. Klub Persija. Gimana? Iya, waktu- Persija sering Klub Persija sering diserang katanya. APPI loh, Sama APPI ini. Wih, Jadi bukan Persib buat Bobotoh nih. 2013 serangnya tanda kutip nggak? serang masalah kasus. Masalah kasus. Gitu. Gimana? Tapi Persija waktu itu ada zaman BP, ya udah yang sampai ke pengadilan itu kan memang sampai heboh kan. Yang BP akhirnya ke PBR ya? Ya sebelum ke BR, bahkan PBR 2014 kan 2012-13. Bahkan di 2014 itu waktu Persib juara kita naikin klub-klub yang sehat mana yang enggak. Sehat Persib, yang enggak justru yang paling enggak sehat waktu Persija. Karena nunggak lebih dari 3 bulan waktu itu, dan ramai juga direspon. Bahkan surat paling seringnya surat ke kantor Persija waktu di GBK. Cuman karena waktu itu juga kelihatannya memang esko kita Ramdhani sama Andri Tani berdua Persija, meskipun ada Firman Utina. Firman ini kan Persib menang juara terakhir saat kaptennya Firman. Iya. Ya legend Persib lah bisa dibilang. Iya. Ada Firman tuh gak kelihatan karena memang udah gak main di sana. Ya kelihatannya aja ada Andri Ramdhani berdua, terus Ponario pernah Persija, meskipun di Persija juga gak lama. Dia lebih dibilang legendnya legend PSM, legend Sriwijaya. Jadi kesannya Persija sentris. Sebenarnya itu bisa dibilang whataboutism sih, karena memang kasusnya yang lagi nyerang Persib, ya kita ya udah naikin sekarang deh karena ini nyangkut nyawa kan. Nah kalau didiemin besokannya kasar yang meninggal Bobotoh, kita serang Persijanya, klubnya lah kasar dan mana yang perlu dihukum segala macam,
kenapa dulu enggak? Ya nggak akan selesai waktu itu. Jadi ya harus dikeluarkan Ini waktu itu. klarifikasi tadi ngomong Leo ini takutnya ini kan Bobotoh juga banyak yang masih muda ya supporter lain nyangkanya ntar Leonard Tupamahu padahal bukan tapi Leo Saputra ya. BP Mario Saputra. Leo jadi mungkin Anda Ya zaman-zaman dulu 2012. 10 tahun lalu ya. Yes. Takutnya miss karena kalau orang ngomongin Leo sekarang Liga Indonesia Leonard takutnya. Oke. Oke, langsung aja nih pertanyaan yang mungkin pada pingin tahu nih ya. Walaupun mereka juga tahunya kan kalau ada kasus nggak digaji tunggakan. Tapi sebetulnya apakah cuma itu ya tugasnya APPI ini masalah tunggakan gaji doang atau gimana? Iya sekarang sih enggak lah ya. Udah pengen enggak karena beberapa kita udah datang ke klub bukan nanyain kasus atau terima kasus, nggak kayak 5-6 tahun lalu. Sekarang terakhir itu tentang first aid lah. Karena ngelihat dari Erikson treatmentnya bagus di lapangan oleh teman-temannya, terus ada meninggalnya almarhum Huda waktu itu di 2017. Ya, gimana caranya ketika di lapangan pemain paling deket dengan kejadian reaktif dulu. Nah ini kan kita ngebantu rekanya. memang utama di medis pasti, cuman kan perjalanan dokter dari pinggir lapangan ke tempat lokasi kan takes time kan, ada waktu berapa menit lah kesannya. Pemain reaktif dulu, ngelihat gimana, jangan diem. Karena kejadian lidah segala macam Yes. ada ilmunya ya. karena banyak kejadian yang meninggal kayak dulu Kamar dan lain-lain, bingung nih mau diapain. Saya tahu gara-gara misalnya kalau lidah ketelan cuman perlu diangkatin dikit, segitu gampang ya, bukan dibuka ditarik bahkan bisa kegigit kayak gitu. Nah ini kan reaksi itu. Yang pertama memang kita ngasihnya edukasi tentang henti jantung dulu, yang paling paling dari manusia paling vital kan jantung ya. Edukasi pertama tentang jantung. Nah kita udah visit. Sebenarnya pengennya semua, cuman baru 10 tim. Sisanya pengennya di seri Bandung seri Bali ini, tapi seri Bali ini Omikron kemarin, jadi nggak bisa masuk lah. Tapi hampir mayoritas klub udah kita edukasi dan beberapa berhasil. Waktu itu beberapa di lapangan ada pemain jatuh, udah reaktif dulu, panggil dokternya, panggil medisnya. Ketika memang ada kejadian yang tidak sesuai medis, ya itu bagian medis, bukan bagian pemain, bukan tugasnya. Itu tentang medis. Jadi memang diuntungkan nih. Kita kan lagi ada di Bali ya. Jadi seri akhir-akhir ini kan semua di Bali, menguntungkan juga karena semua klub, semua pemain berarti Sekarang di Bali. terpusat di sini ya. Tugas APPI lebih mudah. Oke. Nih Kang, ini Kang. Biasanya klub itu suka melihat APPI ini seperti apa? Saya dengar dulu klub itu benci lah sama APPI. Iyalah, karena APPI ini ribet, nanyain masalah kontrak lah, ya harus transparan masalah Iya, kontrak seperti dibuka. itu. Tapi kan si klub kadang-kadang tertutup, mereka nggak mau nih sampai kontraknya ketahuan sama orang lain, harganya berapa kan nggak tahu. Sementara setelah ada kasus, si anggota lapor ke APPI kan ngurus ke klub. Nah dari situ klub itu kadang-kadang udahlah nggak usah ikut-ikut APPI, biasanya seperti itu. Nah saat ini setelah akan jadi pengurus baru, CEO baru, reaksi klub-klub di Liga Indonesia ini seperti apa nih? Apakah masih apatis apa gimana gitu? Iya, dulu saya dulu betul. Saya pernah cuman nganter surat, minta tanda terimanya aja 1 jam bisa dikerjain. Tanda terima nih kirim surat kan kok, udah adminnya akan terima dulu ya, kita bawa balik. Nunggu tanda terima baliknya sih dicuekin di depan gedungnya itu 1 jam. Dulu waktu awal kan nggak mungkin kalau jalan. Harus tahu siapa klubnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang udah enggak. Udah nggak. Karena pertama dibatasin dengan punya standar kontrak dulu yang dibahas antara APPI dan perwakilan klub dengan dimediasikan oleh PSSI. Dan salah satu perwakilan klubnya dari Persib juga. Legalnya Persib waktu itu, Mbak Budi kalau nggak salah. Kan dia di Arsina. Udah disepakatin kan, jadi ketika ada case nggak terlalu bermasalah. Nah sekarang ketika ada case udah dianggap ya itu suatu hal lain, kayak ini punya case masuk ke FIFA salah satu pemain, kita pengen pemain asing, cuma kita samperin klubnya bisa-bisa aja karena memang ya kita mau nyamperin untuk hal lain nih, untuk yang sifatnya solidaritas, edukasi pemain. Tapi yang tentang case ya itu beda lagi, ayo kita ketemu di sisi yang lain. Dan sekarang udah jauh beda sama dulu lah. Berarti klub sekarang nerima lah adanya APPI dari awal. Mungkin cara kita juga udah berubah kan. Dulu kan apa-apa media mungkin nggak diterima secara baik ya. Sekarang kita coba dulu suratin juga sifatnya internal, nggak akan ke media, komunikasi dulu di WhatsApp, telepon. Gimana nih kalau masih lama ya baru akhirnya masuknya Diramein. ke NDRC dulu. Ketika udah ada putusan baru kita ramein. Oke, ini teman-teman nih. Jadi jangan Kang Aji lah ya. Tadi Kang Aji ngomong tentang NDRC ya. Jadi ini adalah lembaga penyelesaian sengketa khusus komunitas sepak bola, utamanya pemain dengan klub ya, seperti itu kan. Nah, saya cuma mau nanya satu hal nih.
selama APPI nanganin kasus di NDRC, kan putusannya banyak tuh NDRC ya. Ya udah 100 lebih. Itu dieksekusi nggak, dipatuhi nggak sama klubnya nih? Pemain masih pada ada nggak Baru- putusan NDRC tapi sampai sekarang belum dibayar sama klubnya, ada nggak? Banyak masih. Oh Banyak. banyak. Apalagi Liga 2. Oh Liga 1 relatif aman lah. Nah, kalau banyak itu berarti kan si anggota juga yang ini juga nggak beres, yang ini juga seperti apa ya anggota sini? Pasti sepertinya begitu. Karena beda-beda situasi di klubnya. Ada yang memang mengandalkan, kalau teknis ya, mengandalkan uang royalti atau subsidi dari LIB. Yang mana nunggu dulu dong. Ada yang memang bisa ditalangin oleh si klubnya dulu. Owner, Ada tergantung ownernya kan. iya sih Duitnya banyak. reaksi klubnya. Ada yang memang mungkin angkanya juga kecil jadi langsung bisa di cover lah. Oh, serikat manajer ya. Yes, LIB nya nggak usah nungguin kapan turunnya, udah segitu doang kita bayarin deh. Ada yang memang akhirnya ribet, yang bahkan ribut sendiri antara PSSI sama klubnya itu juga ada. Jadi mereka aja ribut, ya kitanya kok jadi ribut merekanya gitu. Jadi begitu. Ini kasus yang paling ribet siapa deh? Satu aja yang paling Aji ingat ribet banget nih kasus. Antara klub sama pemain siapa? Terakhir pas Kabo yang Alex Oh ribet. Alex, ini masalah ini. Sampai presiden. Presiden. Wah. Presidennya menuntut. Terus juga FIFA berarti ikut-ikutan dong. Embassy, Oh, ya? FIFA, Vipro sampai AFC, FIFA meeting sama Vipro sama Sekjen PSSI Pak Yunus sama saya. Perkembangan gimana Ji? Perkembangan itu yang Alex. Secara nasional karena akhirnya kita mundur dari kuasanya dipegang oleh lawyernya sendiri yang disediakan oleh Embassy, sudah clear sih Alex sudah pulang ke negaranya. Ya itu udah kita hanya pantau dari jauh karena memang secara PPI ada yang tidak sepakat di situ, ya kita mundur, ya kan kalau memang kita kan bela klien lah kasarnya. Ya kalau pemainnya memang udah nggak sepakat ya sudah, tapi ya masih komunikasi aja. Ini kasusnya Alex ya, teman-teman yang nonton masih bingung silahkan googling dulu ya, karena dari udah dijelasin dari awal lama ini habis. Ya, berarti kalau begitu pemain asing juga misalkan mau masuk anggota jadi APPI juga mangga gitu. Berarti seperti itu ya. Bisa Bisa. ya, banyak kasus juga kita pegang. Oke. Jadi yang saya tangkap gini nih, APPI ini bukan cuma masalah sengketa gaji tapi edukasi ya, edukasi sehari-hari plus pendampingan kontrak nih. Karena banyak pemain ini sebetulnya yang salah pemain karena dia dari awal nggak paham kontrak. APPI mendampingi ya, berarti ya. Sekarang kita udah punya aplikasi kan, apps untuk membership. Jadi ketika memang ini baru keluar memang udah lagi jalan, tapi nanti ketika 2023 mau jalan, pasti kita sounding, siap-siap kontraknya dibaca, dilihat. Meskipun udah SPC-nya ya, udah standar, ini memang nggak akan berubah banyak. Sama edukasi lainnya, tambahannya adalah kita kerjasama sama Johan Cruyff. Johan Cruyff Institute. Tahu Johan Cruyff? Tahu Johan Cruyff itu adalah legenda sepak bola. Walanda. Ini kalau sama Van Basten jauh lebih senior. Iyalah. 70-an ya. Iya, iya. Dia bikin universitas kan, bikin sekolah. Pemain yang mau kuliah di sana atau mantan pemain, ada S1 lah bahasanya, ada master segala macam, dapat diskon khusus. Ya meskipun pakai bahasa Inggris. Jadi kan ada beberapa yang pengen bahasa Inggris. Edukasi tadi kan tentang kontrak, gak melulu tentang kontrak dia, tapi knowledge secara keseluruhan kan tentang sports, tentang football sport dan lain-lain. Nah itu kita provide lah. Udah punya meskipun belum banyak yang terlibat karena mungkin bahasa Inggris, cuman sifatnya online, jadi bisa diakses oleh semua pemain mestinya ya. Aneh. Jadi APPI ya. Jadi terjal juga nih. Jadi APPI itu kan dari tahun 2008 ya. 2008 ya. Tapi memang banyak perubahan nih, transformasi. Yang paling mencolok tentu saja tentang bargaining position pemain ya. Zaman dulu sebelum ada PPI, kalau klub lawan pemain udah pasti kalah aja ya. Karena kan klub punya lawyer, punya duit. Nah, kalau sekarang peluang untuk pemain terlindungi haknya gede banget ya. Selama pemain harus dari awal kan, dari awal sudah paham, Udah clear pendampingan kontrak. punya at least ada kontrak. Ada yang nggak ada, bisa dibilang kan. Bener-bener. Sampai ada nggak ada, emang ada pemain profesional nggak punya kontrak tuh ada ya? Nggak Liga 1 sih enggak, cuman kalau ya Liga 2 so-so lah, Liga 3 jangan ditanya. Jadi kesepakatannya lewat WhatsApp, Mang. Atau yang angkanya juga belum tahu, cuman selembar 2 lembar yang Iya. tidak proper lah secara. Kadang memutuskan kontrak juga lewat WhatsApp ada. Ada pernah dengar kan lewat telepon. Banyak kan. Pernah dengar ada yang diputus kontrak lewat WhatsApp? Nah, telepon aja. Ayo lewat telepon aja. Nih Kang Haji, satu lagi mungkin ya. Mungkin ini rada keluar dari APPI karena yang semua saya tanyakan kebalik nih. Kebalik biar teman-teman Boboto semuanya juga jadi pada tahu. Kalau kebalik nih si yang pemain punya masalah sama klub. Si klubnya harus gimana nih biar sedikit ada keterangan nih dari Kang Haji kebetulan di sini. Kalau secara global di Eropa sebenarnya contoh dikit,
ada asosiasi klubnya ECA kan, European Club Association, yang akhirnya kemarin rame-rame Juventus gitu-gitu lah. Cuman kalau di kita kan sebenarnya klub ini punya instrumen ya, punya tim lah, pasti punya tim hukum Bagian segala macam. legal gitu ya. Pasti dia bisa bereaksi ketika ada sesuatu yang nggak sejalan. Harusnya lebih rapi kan kalau udah badan hukum ketimbang pribadi. Pemain kan pribadi, makanya ke APPI. Tapi kan kalau diingat juga klub punya induk, dia member dari federasi. Jadi dia tahu harus kemana dia mengadu ketika memang ada masalah gitu. Sengaja ngapor ke PSSI, ini kita punya kasus gimana harus dihadapinya. Nah, mereka punya instrumen, mereka punya induk, ya udah kuat lah harusnya gitu. Nah, jadi kalau klub mah istilahnya kan bukan personal, jadi istilahnya ada apapun badan hukumnya di mereka udah sejalan Yes, ya. dan Jadi set gitu dan aja. dia member dari PSSI langsung. Oke, Mang. Dari tadi ngomongin klub, ngomongin PSSI, ngomongin APPI, ngomongin pemain. Sekarang kita ngomongin supporter dong ya. Oke. Nah, ini langsung aja nih. Supporter sepak bola belakangan ini kan kelakuannya kan disorot ya. Karena gangguan-gangguan yang udah kebablasan terhadap pemain ya. Bully, pelecehan, rasis ya. Itu kan parah juga gitu. Sedangkan APPI kan concern dalam melindungi pemain nih. Setuju nggak bahwa pemain juga harus dilindungi dari kelakuan supporter? Ya, sekarang memang next step-nya kita salah satu bentuk yang saya buat awal dari kepilihan ini punya divisi medical. Memang dokter timnya kepala divisi medisnya dokter tim Persija memang, karena memang yang di Jakarta dan concern dan segala macam, karena udah kenal kebetulan dokter tim Persija bisa gabung APP gabung. Nah, dia punya tim di bawahnya ada khusus Supporter juga. bukan dia punya officer lah, di bawahnya ada tim dokter juga SPKO sama yang cewek lah, karena penanganan pemain cedera cewek itu beda. Nah, tapi di sini kita juga mau naikin tentang masalah mental health atau kesehatan mental yang tadi ngaruhnya adalah ke supporter. Kalau pemain dikritik, dikatain ragunan pun lah, kebun binatang segala macam, nggak masalah, bukan nggak masalah, pemain lebih nggak masalah, udah bodo amat lah gitu. Cuman ini kan tadi masalah bullying, masalah pelecehan, masalah rasis yang nyangkutnya tuh udah ke Harkat pribadi, martabat gitu ya. hati nurani lah kita bilang, udah nggak pakai hati nurani. Makanya beberapa pemain banyak yang akhirnya tidak perform karena belum siap menghadapi itu. Sampai segitunya ya. Jadi Banyak. sampai ngaruh ke performa di lapangan ya. Apalagi anak-anak muda sekarang, eranya beda. Mungkin pemain-pemain yang udah 30 tahun ke atas udah nggak peduli lah. Mungkin kayak misalnya Persib kayak Jupe apa ya udah sering lah dihujat. Cuman yang baru-baru kan pasti akan kelihatan. Kenapa dibilang Indonesia tuh layu sebelum berkembang, karena lagi up-upnya pasti kan sehebat-hebatnya pemain pernah ada di masa bawah dong. Lagi top perform pun maksudnya kayak Ronaldo, Messi usia 2 gitu ya. usia 22 23 juga pasti nggak jago terus lah selama game, pasti ada turunnya 2-3 match. Bulian itu jadi langsung drop banget, nggak langsung naik ke atas. Nah, ini yang bisa masalah kesehatan mental, bisa ke masalah pidana, apalagi kalau udah menyangkut tadi pelecehan, rasis. Yang ini kadang pemain bola kan mau melindungi keluarganya, ketika keluarga dibawa, yang maju udah bukan sebagai gue pemain bola, bukan, tapi gue sebagai suami, gue sebagai ayah dari keluarga gue sebagai anak dari ibu bapak gue nggak bisa, gue akan lawan. Nah, jadi udah banyak. Dan ini mohon juga sih untuk untuk para supporter. Nah, para supporter gimana nih? Termasuk para boboto ya, yang mayoritas untuk acara Yes, ini. kritik silahkan. Maksudnya bahkan di level ini kritik kebun binatang pun pemain udah nggak peduli lah. Tapi jangan sampai ada pelecehan, ada rasis, ada hal-hal yang sifatnya merusak harkat martabat owner sendiri, karena itu melanggar hati nurani yang pertama, kedua melanggar hukum juga, yang nanti nanti supporter juga yang merasa dirugikan juga. Efeknya jadi panjang. Trust antara supporter sama pemain nggak bagus, performa pemain yang nggak bagus, industrinya nggak bagus gitu. Nanti yang ke Komdis, misalnya ada rasis, Komdis hukumnya apa? Klub-klubnya juga, supporter marah juga lah. Muter aja di situ masalahnya dah. Reaksinya atau kritiknya yang membangun lah. Membangunnya seperti apa? Direm dulu kalau udah ngeluarin kata-kata yang rasis, yang melecehkan, apalagi udah menyangkut seksual tuh, tahan-tahan dulu lah ketik-ketiknya, karena ya efeknya panjang, bukan cuma saat ketik baru mikir dulu baru ketik lah, sekarang udah gitu. Nih tuh berarti buat supporter juga harus berpikir, gunakan sosmedmu dengan bijak, karena jempolmu adalah harimaumu, bukan maung, bukan. Oh my god. Nah, jadi hatur nuhun pisan nih, Kang Aji udah hadir bersama kami ya. Thank you, sama-sama, Di tengah-tengah kesibukannya. Ya, Karena betul. kan di Bali juga buat kerja ya nggak? Betul. Buat kerja juga ya. Tapi yang jelas tadi tentang APPI dan perlindungan pesepak bola profesional udah jelas lah ya, dipahami oleh para supporter. Dan yang terpenting obrolan kita pada hari ini
bahwa supporter juga punya andil besar untuk melindungi pemain, yaitu dengan mengontrol ya tingkah laku terutama di medsos ya. Yes, ya termasuk kalau si pribadi ya, misalnya kayak tentang pola makan dan segala macam, itu kritik aja nggak masalah. Oh iya, jadi kalau Anda ngelihat pemain Persib misalkan ya makan sembarangan, Makan kritik pecel lele. itu nggak apa-apa gitu ya. Nah kritiknya juga ya kritik terhadap itu, jangan jadi Konteks nyangkut-nyangkutin ya. ke Kontekstual ke ya. rasis, ke tadi seksual tadi, jangan itu. Kritik tentang itunya aja nggak. Ya selama itu yang benar, pasti kita juga akan dukung sih. Kayak kemarin juga akhirnya banyak yang kita coba sampaikan, pemain juga yang Nerima juga ya. pemain kena komdes segala macam, yang suka sama pemain mukul pemain segala macam, akhirnya kan kepanggil. Dan kita kan punya dewan pembina yang senior lah, ada Bang Pamungkas, ada Ponario, Firman Utina, Dimas Santi Kurniawan. Tugasnya ketika ada punya yang nggak sesuai dari member kita yang menyangkut masalah attitude dan lain-lain, mereka pasti akan langsung tegur. Oh iya betul, karena apa? Karena pemain profesional ya, Mang Gusdul, bukan cuma harus menjaga di lapangan, tapi juga harus menjaga perilaku mereka di luar lapangan. Jadi Betul. profesionalnya dalam dan luar lapang ya. Yes, Oke. Ya, Terus, Kang Haji? Kak Haji terima kasih banyak. sama-sama. waktunya, terima kasih banyak. Oke, para pemirsa, tuntas sudah ya acara ngoper pada hari ini. Banyak banget yang kita dapatkan dari Kang Haji. Betul. Jumpa lagi di ngoper Ngoper edisi berikutnya. Berikutnya kita bye-bye.